Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me di channelnya Yumna Studio tentunya. Di kesempatan kali ini lagi dan lagi ya. Jangan bosan-bosan mendengarkan cerita yang bersumber dari Gunung Salak. Karena memang kebetulan domisili gue di sini dekat dengan Gunung Salak dan lumayan lah dalam setahun sekali biasanya yang di tempat gue ini suka naik ke sana. Dan kali ini gue ditemenin sama Bang Adun. Ya, nama asli gue sih Agus Darmawan, cuman orang lebih kenal dengan panggilan Adun gitu. Adun. Oke, gue ditemenin sama Bang Adun di kesempatan kali ini di kontennya Paul Podcast Urban Legend. Oke Bang Adun, di kesempatan kali ini ya sebenarnya Bang Adun ini sama kayak cowok-cowok lain gitu ya. Selain apa namanya suka sama sepak bola, dia juga hobi sama naik gunung. Ya, benar. Mungkin nanti di lain kesempatan gue juga akan membuat podcast tentang hobinya dunia sepak bola. Mungkin ada hal-hal yang baik untuk kita dengar, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Karena memang begitu, dunia hobi kan begitu kita. Ada satu feel, ada satu perasaan yang orang lain yang nggak punya hobi yang sama nggak bakal bisa ngerasain itu. Benar. Siapa tahu bisa berbagi dengan teman-teman di rumah. Oke, Bang Adun, ngomongin seputar Salak ya. Sebelum kita masuk ke topik utama, gua ini punya konten Paul Podcast Urban Legend. Nah, konten ini membicarakan tentang pengalaman dalam dunia gaib. Oh. Ya, istilah kata nemu-nemu gituan lah. Ya, gitu. mantep. Nah, mantep. Kebetulan lu pernah ngalamin itu dan coba lu ceritain sama temen-temen nih. Tapi sebelumnya nih, lu sebelum naik Salak lu sebenarnya naik mana dulu sih? Sebenarnya ya gue sih naik gunung cuma sekedar hobi gitu Bang Emin. Karena emang waktu gua gitu nggak banyak gitu karena ada kerjaan. Jadi paling gue bisa yang deket-deket aja. Paling pernah ke Pangrango pertama kali Pangrango, terus ngerasain kegedenya ya sama ke Salak gitu paling. Cuma itu aja sih yang gunung-gunung yang gue udah pernah daki gitu. Dan kenapa bisa kecantol sama, artinya kalau udah lebih dari 2 kali itu kan udah termasuk seneng, udah termasuk ya gue bilang hobi, udah termasuk kalau udah lebih dari 2 kali gitu. Kenapa bisa dapat feel enjoy naik gunung? Ya awalnya sih kita cuma ikut-ikut aja gitu ya. Kan pertama ikut di sini emang banyak komunitas gitu. Komunitas pencinta alam khususnya. Gue ngikut dari awal dulu anak-anak Green Kembon ke Kampung Kebon gitu kan. Gue ngikut. Awal pertama kali gue naik ke Pangrango waktu itu. Sama sih gue ngeliat ya yang lain-lain gitu, kayaknya enak nih naik gunung. Gue ngeliat view-nya bagus semua. Wah, kayaknya gue tertarik nih. Gue harus nyoba nih. Gue masih muda, gue harus nyoba buat pengalaman cerita gue nantinya gitu kan. Ya waktu itu gue coba tuh naik ke Pangrango pada tahun berapa? 2017 kalau nggak salah, waktu pertama kali naik Pangrango. Akhirnya dari situ ngulain ke gunung-gunung lain ya, termasuk Salak. Ke Gede dan Salak gitu. Pertama sih emang ngerasain ke Gede dulu. Ya sebenarnya dia ini ya pengen gitu ya keluar ya, tapi karena emang kondisi kerja ya. Kondisi waktu juga nggak bisa kita paksain karena emang kerjaan itu kita utamain. Makanya gitu. Kenapa ya yang di sini tuh lebih ke bolak-balik Gede, Salak gitu, Pangrango, karena dari segi waktu sama jarak kita ke sana nggak terlalu banyak ya, Don. Iya, karena memang juga kalau gua bukan nyari jauh yang bagus, gunung-gunung bagus gitu, karena gue pengen ya gue jenuh dengan kerjaan gue gitu, gue jenuh dan gunung salah satu yang bisa menjawab ataupun menghilangkan kelelahan kejenuhan gitu. itu. Gue cuma pengen nge-refresh aja gitu. Oke, ngomong-ngomong soal perjalanan lo yang menemukan hal-hal nggak enak dalam tanda kutip di Salak, dimulai dari perjalanan itu pada
kapan? Hari apa? Waktu itu mulai kita mendaki itu tahun 2018 kalau nggak salah. Sebelum saya kegede lagi gitu naik. Kita ke Salak dulu tahun 2018 gitu. Bulan? Waktu itu kalau nggak salah akhir 2018. Akhir 2018. Akhir 2018. Berarti bisa dibilang itu musim hujan sebenarnya. Iya, bisa dikatakan begitu Bang. Karena emang kita juga nemuin hujan di trek gitu. Nah, waktu itu berapa kelompok dan di jalur apa tuh? Kita lewat jalur Cipelang. Cimlati. Cimelati, iya, saya lupa Cimelati waktu itu lewat. Karena memang teman-teman juga yang ngajak itu taunya jalur Cimelati gitu kan. Kita ikut aja karena gue juga emang belum pernah ke Salak. Gue pengen ngerasain karena emang dari teman-teman yang udah ngerasain ke Salak katanya lu belum bisa disebut pendaki kalau lu belum ke Salak gitu. Jadi ya makanya gue penasaran. Gue juga harus bisa lah ke Salak gitu. Yang lain bisa kenapa gue enggak gitu. Bukannya sombong gitu kan. Karena emang gue juga pengen ngerasain sensasi. Jadi tertarik lah gitu. Iya, tertarik lah. Waktu itu berapa? Satu kelompok berapa orang? Waktu itu gue berangkat dari sini 9 orang. 9 orang. 9 malam, orang. pagi? Berangkat kita malam. Jadi ceritanya begini, kita udah persiapan nih dari habis Isya gitu kan. Kita niatnya berangkat jam 9 atau jam 10 dari rumah. Cuma yang ngajak kita ini tahu-tahu ngebatalin nggak bisa ikut gitu Bang Amin. Yang udah sering ngerasain ke situ, sering lewat jalur itu nggak bisa gitu kan. Karena ada iya, kendala lah. Ada kendala gitu. Kita bingung gimana nih. Akhirnya kita udah ke rumahnya dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu sama dia. Tetap dia nggak bisa maksain karena waktu itu ada kendala yang nggak bisa ditinggalin gitu kan. Kita ke rumahnya, akhirnya kita ngopi-ngopi dulu di situ sampai akhirnya jam 2 pagi kita baru jalan itu. Kita udah persiapan habis sisa jam 2 pagi kita baru jalan. Aduh, kacau. Kondisi belum tidur ya? Kondisi belum tidur sama sekali. Dia bilang begini sih. Kalau berangkat jam 10 atau jam 9 kita tidur di sananya bingung karena nggak ada tempat gitu kan. Dia bilang gitu. Kita sih yang baru itu iya aja gitu kan karena kita emang nggak tahu estimasi waktu perjalanan ya. Kita berangkat jam 2 pagi. Di jalan itu kita udah ketemu hujan. Berapa kali kita mampir. Jadi belum sampai di Cijeruk. Di Cimelati itu udah nemuin hujan? Belum, kita baru kan kita lewat Yasmin. Sampai di lampu merah itu udah kita berhenti karena hujan banyak kan. Hujan deras? Hujan deras waktu itu. Malam-malam udah dini hari kan bingung. Sampai ada pikiran apa kita mau lanjutin apa enggak gitu kan. Kita bingung juga. Akhirnya karena emang udah tekad semua teman-teman sepakatan udah kita lanjutin aja biarin nyampe jam berapa aja di sana gitu kan. Akhirnya kita lanjutin perjalanan sampai di sana ada sebuah warung gitu kan. Ada warung. Akhirnya kita sampai yang di bawah itu ya. Iya. Jadi udah masuk dalam gang kan? Sudah masuk dalam gang. Kiri kanan itu ada pelur gitu. Iya, ada. Dan sebelum nyampe itu kita baru nyampe Cijeruk waktu itu. Itu kita udah kesasar kemana aja tuh jalanan. Masuk gang ini salah, masuk gang itu salah. Karena emang ada 2 orang itu yang tahu, yang pernah lewat situ. Jadi yang paling tahu, yang bisa dibilang paling sering ngajak tuh. Tadi terkendala, jadi membatalkan gitu karena ada satu hal yang nggak bisa ditinggalin. Akhirnya Adun dan teman-teman jalan sama satu orang lagi yang tahu jalan juga. Iya, tapi ada enggak 2 orang sih. tapi enggak tengah banget ya. Enggak, iya jadi kurang tengah. dibilang kayaknya sini dah, kayaknya doang gitu. Kita masuk buntu. Sedangkan itu udah mau subuh waktu kan. Aduh, kok belum nyampe ini di mana? Belum nyampe di base camp ya. Akhirnya udah jam 5:30 kalau nggak salah itu. Akhirnya kita sampai juga tuh nanya-nanya gini. Akhirnya kita sampai ke warung itu, kita istirahat dulu sebentar, ngopi apa segala macem. Baru dah kita mulai jam 7 kita naik ke atas parkir karena ada yang bilangin juga udah parkir di atas aja gitu kan. Nah, itu kondisi ada kelompok lain waktu di situ ya, waktu sampai? Enggak, itu kelompok kita aja. Jadi yang dari turun nggak ada? Nggak ada. Nggak ada orang dari Enggak, iya kita nggak nemuin gitu kan. Malam apa tuh? Apa pagi itu? Jadi kita ngambilnya kebanyakan orang kan ngambil weekend ya. Oh, ini lagi tumben. Nah, iya karena memang tanggal merah waktu itu kita
ambil hari Kamis. Jadi malam Jumat dong ya? Ya, nah, Jatuhnya tracknya. itu yang bikin seru itu malam Jumatnya itu. Jadi pagi Kamis jam 5:30 baru sampai, Iya. parkir, ngopi-ngopi. Ya, baru kita Start jam? Start kita jam 7 udah mulain startnya Jam jalan. 7 ya. Berarti spare waktu ya bentar banget ya? Iya, karena cuma emang, sejam. Iya, karena emang Udah gitu kita, belum tidur. Waduh. Udah kehujanan juga. Kacau semua deh itu. Nah. Emang mungkin kejanggalan dimulai dari sini gitu Iya. kan, dari perjalanan juga. Akhirnya kita mulai karena memang ada 2 orang yang pernah ke situ. Kita mulai, oke, dia yang ngasih petunjuk jalan gitu. Kita mulai jalan, melewati pertama sih masih jalan enak ya, baru mulai sebelum masuk hutan ada jalanan persawahan gitu. Kita naik waktu itu, kita ikutin ya, dia bilang iya benar ke sini, kita ikutin rame-rame. Kita udah kan treknya begini ya, dia turun, naik lagi, melipir lagi, kita naik, kok ada suara ayam gitu Kang Yamin. Iya, dipikir kok ini bukan masuk hutan, kok malah banyak suara ayam. Bener kali, udah ikutin aja, bilang gitu. Kita ikutin. Bener Bang Yamin, itu peternakan ayam di situ ada. Tapi itu ada di seberang kan? Iya, justru kita dekat ke situ melipir, itu kelewat jauh. Iya, justru itu kita kesal begitu ya. Kok bisa nyampe ke sini, gimana caranya nih? Akhirnya kita balik lagi. Itu kira-kira jam berapa tuh? Itu udah 7:30 sih. 7:30, berarti lumayan ya dari jam 7. Karena emang treknya juga ke situ lumayan gitu kan. Akhirnya balik lagi. Kata orang, ada warga di situ kan. Dia nanya, "Pak, untuk masuk ke hutan Salak gimana ini?" "Iya, balik lagi, salah itu," bilang gitu. Oke, kita balik lagi. Kita ikutin jalur lagi. Ternyata masih salah lagi Bang Amin. Itu sawah, kebun orang kita masukin. Aduh, salah lagi. Udah kan, karena tenaga kita habis di situ. Udah kira-kira jam 9-an udah. Belum sih, belum. Masih setengah. Iya, masih 8, jam 8 kurang dah kita masih di situ. Akhirnya ada ngaso dulu atau? Iya, kita bingung. Kita mau masuk ini, kita nanya sama 2 yang pernah itu, sampai gomelin tuh bocah. Lu bagaimana sih? Lu kan pernah kesini berdua, masa lu nggak ingat sama sekali masuk jalurnya? Balik lagi aja, sampai kita pikiran balik lagi aja, kita nanya aja, minta petanya gitu kan. Akhirnya pas kita mau balik lagi, dia baru inget tuh yang 2 orang itu. Iya Bang, ini nih treknya jalanan aspal gitu, kayak coran gitu. Oke, kita masuk ini. Bener tuh ternyata, alhamdulillah kita masuk lah ke hutan itu. Kita udah dari tadi nih kita cari-cari ini trek, akhirnya kita masuk. Udah itu kan pas masuk kan udah berasa banget Iya, udah udah hawanya, karena emang pasti semua yang naik Salak ya mikirnya segala macem dah, masalah binatang atau mistis yang lainnya gitu. Akhirnya kita masuk, sampai udah masuk hutan kita masih salah lagi. Ini harusnya kita tinggal ke kanan, udah ikutin trek nanjak, kita belok ke kiri. Kan jurang. Iya, kenapa kita turun lagi itu? Dibilang, ini kenapa turun lagi? Naik lagi kita akhirnya. Pas udah ketemu trek, ya udahlah tuh, alhamdulillah kita enak dah. Udah kita jalan biasa, ngobrol-ngobrol, bercanda, jalan satu-satu, sampai ada temen mungkin pikirannya segala macam ya di Salak itu, takutnya macan kan gitu. Ada temen jalan duluan, tiba-tiba berhenti. Gue tanya, lu ngapa berhenti? Lu dengerin dah sini, lu suara apaan nih? Emang suara kayak auman macan gitu. Ini nggak didramatisir kan, bener? Iya, maksudnya dia tiba-tiba berhenti. Kenapa dia? Sini. Ngapa? Lu denger nggak tuh suara tuh? Denger nggak suara? Karena emang kita treknya itu kan pinggirannya semak-semak gitu ya. Iya, kita takut. Ya gue juga kan langsung set deh. Itu udah nyampe di pos? Belum itu, baru masuk. Belum masuk pos 1, pos 2. Iya, masih di bawah. Itu pikiran udah segala macem ya. Udah jalan. Semua itu 9 langsung serentak berhenti? Iya, jadi enggak, pertama dia doang sendiri tuh berhenti. Dia bilangin bocah yang lewat dia, lu dengerin di sini dah. Suara apa tuh? Gitu kan. Apaan sih? Gue begitu, gue ngilangin panik juga karena gue juga takutnya binatang gitu.
Udah nggak apa-apaan. Udah tuh kita Tapi jalan. lu tegesin emang ada gitu. Hah? Ada. Justru cerita lucu di situ. Pas kita tahu bahwa suara itu suara aliran air warga. Oh, Suara, jadi yang ini ya peralon itu iya, ya? peralon gede itu. Gitu, Begitu. Ya. Begitu kita. Pas ngelihat peralonnya itu pada tawa semua. Astagfirullahaladzim, kita udah tegang semua tuh, sedangkan belum sampai pos 1 aja belum gitu. Benar. Jadi buat teman-teman yang lewatin jalur Cimlati itu memang kita setelah masuk ke area hutan gitu, masuk hutan baru masuk. Nah, seperti Adun bilang tadi itu kalau nggak salah mau deket pos 2 kalau nggak salah dah. Iya. Emang panjang sih dia dari pos 3 itu kayaknya. Nah, itu ada melintang kan dia, Iya. ngelewatin jalur pendakian. Itu emang ada pipa air warga gitu. Nah, biasa ini gua kasih clue aja buat temen-temen yang suka naik salak atau yang mau naik salak. Kalau gue sih biasanya emang di situ ada dikasih lubang juga. Mungkin ya kita berpikiran baik aja ya, itu mungkin, tapi jangan kita rusak. Jadi di peralon warga itu di situ ada lubang. Jadi teman-teman kalau merasa berat bawa air dari bawah, meskipun di pos berapa ya? Di situ ada air. Pos 3. Yang buat pos 3 ya? Pos 3. Ya meskipun di pos 3 ada pipa, tapi kan mungkin lebih kita strategi buat logistik air tuh bisa dari situ juga gitu. Maksudnya ngisi dikit-dikit biar nggak terlalu berat di atas. Nah, itu di situ ada peralon, itu teman-teman bisa gunakan gitu. Kalau dulu sih posisinya rada berlubang dikit. Jadi tinggal kita entakin gini. Ini peralon panjang gini. Ini tinggal kan dia dari tinggi ke bawah gini kan. Gitu. Nah, ini kita tinggal gini, nanti air ke atas semua. Nanti tinggal kita iniin pakai botol minum. Nah, jadi itu teman-teman di titik itu bisa dipakai buat itu gitu. Tapi sekali lagi kalau di situ kondisinya nggak berlubang ya jangan. Kalau sekarang kondisi udah nggak berlubang ya jangan gitu. Karena nanti takutnya malah ngerusak aliran air yang udah dibikin sama warga kayak gitu. Itu sebagai sebagai salah satu ini aja buat yang pengen daki. Mungkin kalau naik sih mungkin nggak kekurangan ya. Mungkin pas turun kehabisan air gitu. Nah, nemuin itu silakan aja teman periksa. Kalau arah dari atas itu rada ke kiri, kita ngambilnya rada ke kiri. Kalau nggak bolong jangan dibolongin gitu. Iya. Cuman waktu itu sih bolong dan emang emang udah biasa boleh kali ya iya. disiapin gitu. Nah, oke, lanjut dari situ gimana tuh? Gue udah seru-seru, gue di prank sama dia. Mas. Iya, teman-teman akhirnya pada tawa semua kan karena emang pas. Emang benar suara itu, apalagi kalau malam dah. Aduh. Wah, berasa lah serius. Karena gue kalau yang pas siang itu gue nggak kedengeran Dun. Kalau gue pernah naik lewat situ nggak terlalu kedengeran lah ya, mungkin karena suara yang gue bilang tadi ada kan suara ayam kedengeran juga. Iya, masih kedengeran ya. Sampai pada segala macam. Kalau malam memang serem tuh. Nah, lanjut habis itu. Oke, lanjut perjalanan kita naik pas itu kita sampai ke sumber air itu ya di pos 3 karena lewat Cimlati itu sumber air hanya di pos 3. Berarti dari tadi nggak nemuin apa-apa lagi langsung? Enggak, kita lancar setelah itu. Nah, sampai di pos yang biasa nge-camp itu di pos 3 itu jam berapa? Jam 11-an kita. Berarti lumayan cepet, kalau menurut gue sih lumayan cepet lah. Oh, lumayan cepet gitu ya, karena emang gue juga baru gitu, karena emang kalau gue memang lambat ya kan. Emang santai sih kalau gue sih. Santai ya. Ya, jam 11. Jam 11 kita sampai, niatnya kita mau cuma ngopi-ngopi aja kan. Kita ngopi-ngopi aja. Nah, tiba-tiba itu hujan. Oh, jadi pas banget? Di pos 3 itu hujan. Cuman udah diriin tenda? Belum. Oh, belum. Jadi posisi lagi kita ngopi. karena emang cuma mau istirahat niatnya gitu. Oh, mau diriin tenda di atas? Iya, kita niatnya mau kita di atas aja nih biar kita pulangan nanti enak gitu kan. Jadi sebisanya lebih tinggi gitu. Iya gitu. Akhirnya itu tahu-tahu tanpa gelap. Iya, kita nggak ngeduga gitu. Langsung justru langsung banyak hujan itu. Kita nggak sempet. Cuman nggak gelap. Enggak sih, cuman ya terang cuman hujan terang deras. Iya, hujan langsung deras. Akhirnya bingung kan ya. Kita langsung pasang flashlight tuh. Kita pasang flashlight semua. Akhirnya kita ya sholat zuhur dulu kan, pas azan zuhur tuh juga. Kita sholat zuhur, sebagian ganti-gantian. Setelah itu hujan nggak mau berhenti gitu kan. Kok ini kayak makin banyak gitu, sedangkan kayak ada angin-angin gitu kan. Waduh, makin kayaknya
makin mencekam. Cuman itu kayaknya. baru di playset apa tenda juga udah? Belum, tenda belum. Kita baru playset aja. Playset toh. Akhirnya Tapi lu pasti kebasahan lah. iya, udah pasti kebasahan. Emang kebasahan. Walaupun buka playset tetap basah. Kebasahan semua. Akhirnya kita rembukin karena emang hujan juga. Kita ngelanjutin juga kayaknya nggak memungkinkan gitu. Udah sepakat kita diriin tenda di pos 3 aja. Udah sebagian teman-teman yang bikin kopi maksudnya buat bikin masakan juga kita makan siang gitu. Yang lain sebagian masang tenda. Hujan-hujanan itu masang tenda semua. Baju udah pada basah, udah bingung dah. Tapi carrier pakai rain cover semua. Rain cover semua aman kalau masalah carrier mah. Bagus. Ya, terus akhirnya singkat cerita semuanya rapi kira-kira jam berapa tuh? Jam 2-an. Jam 2 siang. Iya, jam Tapi 2. hujan belum turun Belum berhenti. Sampai Iya. Kayaknya sampai waktu itu cuma berhenti bentaran, ntar hujan lagi, bentar hujan lagi sampai malam. Sampai malam itu kita masih ngerasain hujan. Udah, ya tahu sendiri dah kalau naik gunung hujan itu gimana rasanya. Berarti emang sebenarnya pos 3 paling enak ya. Iya. Tapi emang jauh betul kalau kita ke puncak tuh dari pos 3 itu lumayan, ampun. masih malah Tapi tahu. menurut gue yang lumayan ada, maksudnya kalau menurut gue ya di situ lebih ada suasana kehidupannya gitu. Dibanding kalau di atas kayak suatu gimana ya? Iya. Kalau yang lebih atas itu kayak kalau menurut gua gitu ya lebih mendingan di bawah gitu walaupun ke atasnya capek. Iya. Akhirnya kita diriin tenda udah hujan. Nah, kan di situ kita masih ada sinyal-sinyal. Iya. Masih dapat gitu sinyal. Betul. Ada dari abang-abangan kita dari rumah ngirim pesan gitu kan. Ngirim pesan ke temen yang satu gitu, Bang Banu waktu itu. Iya. Kirimin ditanyakan ngecamp bikin tenda di mana gitu. Di pos 3A balas gitu. Dia bilang kalau bisa naikkan lagi dah, jangan di situ. Kita nggak tahu tuh ya, kita nggak tahu kata-kata itu. Cuma dia pesan begitu, jangan diriin tenda di situ, kalau bisa naikkan lagi. Cuman karena kondisi hujan, udah yaudah kita udah dah mau gimana lagi, udah biarin sini aja, lillahi ta'ala gitu kan, kita nggak tahu. Udah sampai malam hujan masih. Nah kita malam-malam masih ya berisik lah gitu, ngobrol-ngobrol segala macam. Jam kita sebenarnya abis maghrib itu udah pada tidur tuh. Iya biasa. Iya, kita capek. Iya karena kita capek abis maghrib udah tidur. Nah jam 10 itu udah bangun tuh, pada bangun udah nggak bisa tidur. Kita masak lagi, kita masak mie apa segala, kopi segala macam. Biasa lah itu mah. Iya biasa. Makanya udah di situ sebagian ada yang tidur, ada yang masih ngobrol segala macam ya. Nah gue langsung ceritain masa kejadian di situ nggak apa nanti ya, aja setelah turun gitu. Sesuai kronologi aja. Iya sebenarnya yang ngalamin kejadian di pos 3 itu temen gua sebenarnya. Ngalamin di pos 3 itu dia bilang pas tidur itu kayak nyata di mimpi dia. Di mimpi dia ketika tidur dia ngeliat teman-teman yang lain pada tidur nih. Tapi cuman dia posisi dia keluar tenda. Posisi dia ngeliat keluar dan di luar itu banyak orang berbaris ngeliatin dia, pakaian rapi, pakai jas segala macam, sepatu rapi, dia ngehadapnya ke tenda kita semua gitu. Cuman di mimpi itu, ya dia cuma mata doang itu ngeliatin ke tenda kita semua. Akhirnya dia masuk lagi ke dalam tenda, dia juga takut mungkin. Ya malam itu emang dia yang terakhir gitu ya tidur. Dia tidur terakhir katanya, yang lain udah pada tidur semua. Ya itu yang itu kejadian jam udah dini hari kayaknya. Oh, udah dini hari. Udah dini hari itu. Iya, dini hari. Udah dini hari kayaknya. Iya, makanya kita Tapi itu malam hujan, Dan. ya gerimis-gerimis. Oh, masih suasana gerimis. begitu? Iya, masih suasana. Makanya lu tidur gue enak ya? Hah? Tidur juga makanya. Tapi di bawah lu pasti ini kan air. Iya, pasti udah Di bawah ini kita tuh. Aduh, paling kagak enak kan. Udah rembes udah tidur. Terus? Jadi posisi kita bawa 2 tenda nih. Yang satu tenda ukuran 7 kalau misalnya 6 atau 7, yang satu lagi ukuran 2 atau 3 gitu.
Nah itu nggak ada yang mau nempatin ini apa Yang tenda dua itu ini, ya? iya dua ini. Jadi pada ngumpul di sini karena emang Berarti pada iseng semua ya? pada iseng Fix, semua fix posisi. 99-nya ya? 99-nya udah pada Kompak dah tuh berarti udah pikiran Iya. udah segala macem lah di malam itu Iya. kan. Akhirnya udah tuh malam itu kelewat begitu aja kan karena emang satu orang aja yang ngalamin. Oke, paginya kita beres-beres. Jadi itu mohon maaf Bang Amin, waktu itu hari Rabu jatuh ya. Yang kita berangkat Rabu. Jadi pas itu malam Kemis di tendanya Iya, itu iya. kita malam Kemis. Iya, pas paginya kita mutusin buat muncak nih karena emang sayang lah kalau kita nggak muncak kan. Start jam? Start jam kalau nggak salah jam 7:30-an dah. Sampai teks 7:30 ya. Terus enggak 7:30, itu udah agak siang juga dah. Kayaknya udah agak siang juga. Masalah sampai puncak itu kita jam 4 sore. Gila. Kacau itu itu ngapa siang banget tidurnya pada bangun siang apa? Enggak, jadi posisi gimana ya? Udah pada males semua. Oh malas, Cok. Itu antara muncak atau enggak berarti Iya, antara pada- muncak iya. enggak. Terus yang udah pernah ke situ juga tuh yang 2 orang itu Nggak mau. dia bilang ngomongnya ragu-ragu Iya. gitu. Ke puncak itu kita bawa peralatan atau enggak gitu kan. Oh, di sini yang ada perdebatan Iya itu ya? nih, Nah. perdebatan di sini. Lu gimana waktu itu naik? Lu bawa enggak alat gitu. Enggak, Bang, kata dia begitu. Cuman Sebagian satu lagi, sisi ya sebagian lagi. pada takut kehilangan kan itu barang. Jadi seninya naik gunung begitu ya? Iya. Di bentrok karakter gini. Terus akhirnya Posisi di sebagian akhirnya ada yang kita mutusin udah kita angkut aja Ya. kalian biar nanti pulang kita nggak mampir lagi, kita langsung turun, kita bawa itu. Dan dari pos 3 itu luar biasa Bang Amin treknya. Iya. Ampunan saya emang baru pertama kali yang ngerasain salak itu, dibanding gede jauh dah. Iya. Salak itu luar biasa treknya, menguras, benar-benar nguras tenaga. Akhirnya kan ya kita emang sumber air itu kan ada di pos 3 aja, kita bawa persiapan dari pos 3. Sebenarnya ada yang kita udah mau dikit lagi puncak sih. Ah. Itu biasanya kan emang Salak itu ada orang-orang yang suka warawiri ziarah gitu kan. Iya gitu. Akamsi, anak kampung ya sekitar situ. Iya. Gitu. Nah biasanya kalau yang pada ziarah itu kan nggak kayak kita naik kan, dia nggak bawa alat, cuman bawa drigen. Iya. Nah gue pernah nemuin pas naik situ, pas mau puncak nggak jauh dari situ ya, ya kira-kira sejaman lagi ya. Sejam lama nggak ya? Lumayan, berarti ya kira-kira sejam mau ke puncak dah. Sebenarnya jarak dekat karena kita capek ya. Di situ Akam sih turun melipir ke kanan itu, dia bawa air, gue inget betul. Tapi waktu itu gue kena prank. Kenapa tuh? Jadi kan kebetulan gue bawa ya nemenin anak-anak itu temen. Nah, nemenin temen yang belum naik, baru naik Salak juga. Udah bilangin, jadi memang teman-teman kita harus memanage air itu kan, logistik itu penting banget ya. Jadi ya semua tau lah yang namanya kita naik itu harus ada perhitungan, Iya. harus memanage dengan benar-benar, salah satunya memanage air gitu. Minum jangan sampai kita minum tuh kayak minum di bawah gitu. Kalau minum di bawah mah kita haus, ada warung kita bisa beli gitu. Beda sama kita naik gunung. Nah, teman-teman gue ini yang pada naik ini gue bilangin di titik itu. Sebelum naik juga udah bilangin, minum jangan disamain kayak kita lagi di bawah ya kalau kita naik gunung. Pada nggak ngerti, ya kalau gue sih emang ya bukan gimana-gimana ya, gue kalau naik gunung sama minum tuh kurang gitu. Bukan naik gunung doang, sama di apa kehidupan biasa begini juga jarang minum gue. Nah, di titik itu buat cerita gue nanti aja. Nah, di titik itu gue nemuin apa namanya Akamsi tadi yang biasa orang ziarah. Dia turun ngambil, enak banget kayaknya gitu kan. Gue nanya kan, Kang, ada sumber air emang di sini? Ada tuh di bawah dekat. Ya gue kan yang namanya anak-anak pada haus, gue mau dong turun ke bawah. Tapi gue sampai 30 menit gue turun ke bawah. Belum nemu. Tapi kedengeran mah jalur emang lumayan jelas ya, jalur untuk jalan bekas yang Warga, orang tadi terlewat itu jelas sebenarnya. Enggak buta-buta amat itu, dan gue yakin itu jalur. Cuman yang jadi masalah kata dia dekat, ngapa gue 30 menit. Lama banget kan turun. 30 menit kan lumayan Iya, udah kalau jauh. turun, iya. Nah,
Tapi emang suara air mah kedengeran, suara air kedengeran gitu. Akhirnya gue nyerah karena gue juga kebetulan di Cimelati itu baru pertama kali di situ. Gue nggak mau yang sembrono lah, gitu bertindak sembrono. Akhirnya gue naik lagi ke atas nggak tanpa ngambil air gitu. Nah lanjut Bang Adon, setelah di posisi itu? Posisi itu kita naik, waktu itu bawa air karena emang kita niatnya mau ngopi-ngopi aja nih di puncak gitu. Kita bawa alat dan Tapi komplit ya, semua dibawa kan? komplit kita nggak ada yang tinggal. nggak ada yang tinggal, kita bawa semua. Nah posisi gua sama Dadan waktu itu, gua mau ngejar ke puncak duluan nih biar nanti bocah sampai yang belakangan udah tinggal nyantap gitu kan. Gua ngejar sama Dadan, gua maksain tuh ceritanya, gua maksain tenaga gua tes kan. Nah Dadan mungkin udah biasa kali ya. Iya. Kalau gua ya gua kaget juga trek begitu. Gue paksain, ya gue sampai tuh ke puncak, nyampe ke puncak. Sebelum puncak cuma gue nemuin ada kejadian juga sama Dadan. Waktu itu sebelum. Jadi posisi lu sama yang di bawah jauh ya? Posisi gue sama yang di bawah ya, sama temen-temen jauh, nggak kelihatan gitu. Gue sama Dadan sempat berhenti dulu, istirahat bentar. Gue bilang gue lagi nengok-nengok gitu kan, Punan. Dan lihat deh Dan. Gue ngomong gitu, ngapa? Itu lihat Punan dah, kayak ada bekas panjatan binatang gitu kan. Ini baru pisan gitu. Ya gimana sih kalau kita ngeset Punan baru masih basah gitu. Kata Dadan, ayo jalan, kayak gitu. Jalan yuk, jangan berhenti di sini. Gitu. Otomatis ya pikiran gue udah macem-macem di situ kan. Ya Dadan sih nggak bilang apa-apa, cuma bilang jalan, gue paham. Ya gue lanjutin tuh jalan gue, mungkin itu ya penghuni situ juga ya, binatang itu juga mungkin macan atau apa yang naik Punan gitu. Jadi lu mah pokoknya lu mencurigai itulah gitu jalur gitu. lu. Oke, gue ngelanjutin perjalanan sama Dadan, gue nyampe, gue bilang Dan pelan-pelan Dan, gue nggak kuat ini kayaknya, karena emang bawaan gue juga berat ini kayak. Iya men, pelan-pelan aja. Udah gue lanjut, belum ketemu juga sama yang jauh dah belakang. Gue nyampe, udah Dadan nyiapin segala macam tuh ya. Oh udah nyampe puncak? Gue udah nyampe puncak nih. Ya di situ kan ada satu makam ya, yang banyak orang kenal itu Mbah Salak katanya. Kita juga nggak tahu. Kita nyampe, gue nyampe sama Dadan berdua. Itu gue udah pusing itu kepala karena emang tenaga gitu udah habis. Air juga yang bawa air itu di bawah posisinya. Gue paling bawa berapa 2 botol kalau nggak salah itu. Tapi udah habis. Udah habis gue, tinggal dikit cuma buat masak aja. Jangan diminum nih buat masak ntar kita biar bocah nyampe udah enak gitu. Itu ada air bekas hujan geneng. Gua mau nggak mau itu karena emang gue udah Dan gimana Dan? Udah men itu aja. Lu minum gitu gue paksain kan ya. Aduh, gue minum air kobakan itu bekas air hujan. Ya jadi yang ngalamin itu bukan baru lu doang, yang lain gua. Iya begitu, makanya air kubangan itu. Kalau gue baru gitu ngerasain. Iya gue, mau nggak mau dah gue karena emang posisi udah aus ya. Kepala gue udah sakit posisi itu. Pas nyampe puncak, udah Dan, gue nggak kuat Dan. Kalau gue sakit banget, gue tiduran dulu ya. Lu masak dah gitu. Ya Dadan masak tuh nggak lama. Yang lain datang. Yang lain nyampe semua. Posisinya udah, yang lain ada yang sebagian foto-foto sambil nungguin masakan matang kan. Pas matang udah tuh makan. Kok kita bingung ya, ini waktu udah sore ini. Masa kita masih di atas, udah aduh segala macem lah. Ini sore kok kita masih di atas ini. Hampir jam 5-an itu. Itu di puncak jam berapa sampai jam berapa itu? Kita nyampe di puncak jam 4 kalau nggak salah itu. Turun lagi? Turun lagi jam 5 karena selesai. Berarti sejam? Sejam kita di atas. Jam 5 itu kita, kata Dadan, kita pasti kena malam. Iya udah pasti otomatis kena malam. Terus, karena jam 5 masih di atas. Oke, kita jam 5 kita siap. Turun bareng-bareng semua tuh. Dan nyampe pos 4. Pas nyampe pos 4. Gua pribadi, gua nggak kuat. Perut gue udah gak enak, gue 2 langkah gue berhenti, karena ya mungkin dehidrasi juga ya,
emang bener-bener air habis, udah di atas habis. Dalam hati gue begini, yang ambil dulu apa yang lain biar gue di sini dah, gue nggak kuat udah ini, udah pikiran gue begitu, gue udah nggak kuat ini. Cuman gue nggak ngucapin, gue cuma dalam hati doang. Kata bocah, gue bilang break dulu break. Akhirnya Dadan nyemangatin tuh, udah jalan men pelan-pelan, tak berhenti. Akhirnya nyampe nih pos 3 dikit lagi, karena turun juga di Salak itu nggak kayak di Gede. Gue dulu naik Gede turun semua maunya, gue mau lari mau apa enak karena treknya enak. Kalau di Salak nggak bisa, karena emang akar kan, kita lari juga ngerinya. Tapi lu turun nggak dihujanin? Kalau turun alhamdulillah nggak kena hujan kalau turun pas malam itu. Pas nyampe pos 4 ya gitu gue ngalamin udah nggak enak, perut udah nggak enak segala macem. Akhirnya nyampe juga tuh sumber air kita di pos 3 lagi. Itu udah jam 8 atau jam 9 malam dah waktu itu dan posisinya. Kita ambil air di situ, gue minum bubuk karena emang udah aus banget semua juga sih, teman-teman yang lain juga udah minum, udah nemu air, udah girang banget gitu. Di situ nggak ada kepikiran mau camp lagi semalaman? Enggak sih. Makanan udah habis. Karena emang ya logistik udah pas-pasan kita emang nyiapinnya buat 2 hari doang. Udah gitu yang makan orang Panggul. Iya, makan kobeko nih, keruk begini nih. Oke lanjut. Kita nyampe pos 3, kita minum dulu, kita istirahat bentar. Pas itu kita mau lanjutin perjalanan, kita doa dulu biar selamat gitu kan nyampe bawah. Pas ketika mau doa, gue megain perut kan posisi gue. Ada temen yang nanya tuh, ngapa bang? Nggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Padahal udah nggak enak tuh perasaan gue. Kita turun, baru 3 langkah tuh gue muntah. Tapi lu di situ udah ngerasa mau keluar kan? Iya. Ya emang udah wah ini mau keluar muntah gitu. Ini ya. kayak gue kayak muntah nih gitu. Pas nyampe baru jalan 3 langkah, bener tuh saudaranya. Yang jadi saksi gua muntah itu bener-bener di depan gua Dadan. Dan dia itu aneh, kok lu muntah begini? Muntah, lu kayak kocoran air lu buka, gitu. Itu isinya air doang, sampai lama lagi. Gua juga nggak ngerasain. Kok gua ngapa muntahnya kok begini? Akhirnya, terus? Akhirnya kan Dadan nyebut. Ya gua bilang. Tapi lu nggak hilang sadaran? Muntah udah, maksudnya? Pas habis muntah sih enak. Ya, malah enak gitu. Iya, malah enak gua. Mungkin ya gua sih nggak pikiran negatif ya, mungkin gua masuk angin gitu. Cuman muntahnya itu kayak nggak wajar karena emang ya bener-bener gimana sih kayak air lu buka gitu. Aduh, kata Dadan tuh yang ngeliat yang percis di depan gua. Akhirnya gimana, kuat nggak? Ayo lanjut. Gitu kan. Oke, kita lanjut. Akhirnya pas lanjut tuh perjalanan. Nah, nyampe di pos 2 itu ada temen gue juga si Palah. Dia jalan paling belakang posisinya. Nah, itu pas mau menuju pos 2 nih, kita inget semua kalau itu malam Jumat. Cuman pikiran nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ngucap tuh. Karena udah tahu semua ini malam Jumat. Di pos 2 si Palah di belakang, paling belakang jalan. Tahu-tahu dia teriak begini, "Woi, berhenti dulu lah ngopi." Nah gitu kan, berhenti dulu lah ngopi. Sontak gue yang lain pada, "Lu tai lu ya," bilang gitu. "Ini udah malam, jam berapa ini? Masa lu mau ngopi di sini? Udah lanjut jalan." Udah kita mutusin buat jalan gitu. Kita pengen buru-buru keluar dari situ gitu, keluar dari hutan itu. Karena kita tahu di malam Jumat ini, aduh, malam Jumat di dalam hutan itu. Pas mau turun dari pos 2 itu, nah Dadan bilang ke Dadan kan posisi paling depan. Dia bilang ke teman-teman belakang, udah rame nih, ada orang banyak, gitu udah bilang. Udah kan kita juga pada enak nih udah kayak plong lah. Iya, plong. Wah, enak nih ada orang nih kan. Pas kita makin deket ya gitu nggak ada apa-apa. Dadan pokoknya ngelihat ada tenda, lampu. Iya, banyak orang di tenda, gimana sih? Lampu, orang ngobrol segala macam posisinya gitu. Pas kita makin deket nih,
ya bener Nggak ada apa-apa nggak sampai ada bawah. apa-apa sama sekali, nggak nemuin apa-apa posisinya sama sekali itu. Karena emang waktu itu ya tim kita doang malam itu adanya di situ. Lu naik turun emang nggak ketemu kan? Nah pas Lagi naik, kita naik ketemu tuh ada 2 orang. Dia turun pasti. Dia turun posisi, dia turun, kita naik. Pas nyampe itu Dadan, nah kok tadi rame gitu, kok nggak ada orang. Udah langsung kita kan bingung lagi ya, udah cepetan turun. Udah akhirnya kita keluar hutan juga tuh. Alhamdulillah tuh udah kelihatan rumah warga juga kan. Udah, Iya, yang kandang ayam itu. iya udah enak dah, kita udah lega. Cuma udah keluar di hutan? situ. Hah? Udah keluar hutan? Udah posisi kita udah Yang di sawah? iya udah keluar, udah lega dah tuh, udah alhamdulillah, udah kita istirahat dulu dah karena emang cuaca cerah malam itu, cerah banget dah. Kita udah sebenarnya udah capek, cuman kita disuguhin cuaca cerah, alhamdulillah kita juga selamat gitu kan. Pokoknya udah pede lah maksudnya. Iya udah nyampe situ, udah kita nyampe dah tuh di tempat parkiran kan. Kita bersih semua. Nah kita turun dulu ke warung itu lagi, baru tuh berbagi cerita segala macam kan. Dari yang pertama itu di tenda, dia bilang ada orang rame itu ngelewatin. Ya mungkin kalau dia ngikut dalam mimpi itu ya kita nggak tahu dah dia kemana gitu. Akhirnya yang di pos 2 itu juga si Palah, pas di warung itu kita tanya kan satu-satu. Iya, lu ngalamin apa segala macam. Lu ngapa Palah tadi di pos 2? Kenapa lu teriak ngajakin ngopi, kita posisi udah malam. Ngajakin ngopi, dia bilang begitu. Yang lain bingung, ngajakin ngopi gimana? Tadi lu teriak kata di sini aja dulu, berhenti dulu kita ngopi. Ah enggak, Palah nggak bilang begitu kata dia. Langsung teng. Waduh, kalau kita berhenti kita nggak tahu dah cerita bagaimana. Kalau di pos 2 itu kita berhenti, katanya kan ya pos 2 sama pos 3 itu dengar cerita gitu, ada ya dulu yang kecelakaan Sukhoi itu kan tempat penampungan mayat jenazah. Iya, kita di pos 2 itu kalau kata kita berhenti di pos 2 itu kita nggak tahu dah cerita segala macam gimana. Iya paling kejadian gitu sih, alhamdulillah nggak ada yang membahayakan gitu, selain ya emang Salak penuh mistis gitu ya. Jadi dia yang pernah naik lu udah mengakui itu ya? Iya, gue ngerasain Salak. Ya ini yang orang-orang ceritain, yang gue denger cerita orang bahwa Salak itu mistisnya masih kental, binatang buasnya masih banyak. Ya ini gue ngerasain gitu. Aduh luar biasa. Tapi kalau diajak lagi mau? Kalau untuk sekarang ini emang gue pas dari Salak itu ya, sebelum akhirnya gue naik gede lagi dari Salak itu, gue udah dalam diri gue nih, gue nggak bakalan gue naik Salak lagi gitu. Karena emang gue ngerasain ya begitu, ya bener-bener tegang dari awal, karena emang kita udah suges karena kita sering baca berita, sering nonton kisah-kisah di Salak itu kayak gimana segala macam. Jadi kita pikiran kita udah segala macam gitu. Ya gue sempet entar-entaran dulu dah kalau buat ke Salak lagi gitu. Aduh luar biasa ya Salak ya Bang. Oke, itu cerita yang udah dibagikan dari Bang Adun tentang pendakiannya menggapai puncak Manik Gunung Salak 2211 ketinggiannya. Mantap itu. Emang di puncaknya nggak kayak di Gede atau di gunung-gunung Jawa, cuman asik perjalanannya. Oke, jadi poin yang kita dapat dari beritanya adalah pengalaman mistisnya di pos 3. Menurut versi Bang Adun dan informasi yang Bang Adun dapat, jadi pos 3 itu tempat teman-teman pasti tahu semua ya soal kecelakaan pesawat Sukhoi yang menewaskan, ya tentunya menewaskan ya penumpangnya. Nah ini dari versi Bang Adun dan teman-teman dan informasi yang dia dapat, pos 3 itu digadang-gadang pernah menjadi tempat untuk pengumpulan jenazah gitu. Jadi jenazah di situ dikumpulinnya. Yang namanya pesawat runtuh kan jenazah tidak utuh pasti kan. Ya seperti itu menurut versi Bang Adun, itu poinnya. Nah untuk teman-teman yang kesana, kita terserah mau percaya atau enggak. Nah, terus
yang kedua tentang Bang Adun ini, gua akui sendiri, dia kan pemain bola gitu, dia olahragawan. Fisiknya emang gua nggak raguin gitu untuk di bawah gitu. Tapi sampai dia muntah dan bener-bener ini dari cerita yang dia muntah ini sampai rame nih di sini ngomongin Adun muntah. Karena emang gimana ya? Gimana kita nggak aneh gitu kan yang namanya fisik gitu. Sedangkan ada temen dia sama fisiknya kuat, ya normal-normal aja Bang Dobing, lagi naik sih gitu ya. Ya mungkin emang dari perjalanan dia yang belum tidur ya, waktu di Salak itu belum tidur, kondisi udah dihujanin, mungkin dia juga makan telat gitu. Itu mungkin menjadi salah satu penyebab faktornya. Kemudian faktor yang keduanya bawa alat dari bawah. Karena gua aja naik ke Salak, ya nyerah gua kalau misalkan dari pos 3 itu ke puncak. Mendingan gua ninggalin barang sih kalau gua gitu ya. Yang penting kita bawa logistik aja kalau ke atas. Jadi pas kita turun, ya amit-amit jangan sampai kehilangan harta benda gitu ya, ataupun tenda atau segala macam. Yang penting kita bawa logistik, jadi ke bawah ngebut aja gitu, jadi enteng malah. Kalau kita bertaruh secara logika, kalau trek-trekan, kalau menurut gua kayak gitu. Nah itu Bang Adun karena udah capek tambah capek gitu ya. Itu mungkin salah satu faktor yang bikin ya sampai muntah gitu. Itu bukan sesuatu yang aneh, tapi emang wajar-wajar aja. Itu bagus malah muntah gitu. Ada yang kagak muntah atau diem. Ya, hipo gitu, maksudnya hipo atau apa. Nah itu amit-amit yang ditakutin itu kita alamin. Nah kayak gitu. Terus masalah yang ngopi, nah ini yang sangat gua apa ya namanya, sesuatu yang ya bagaimana nggak aneh gitu ya. Si teman-teman yang ngomong ada si Palah itu ngajak ngopi atau yang lain enggak kan, atau kata si Palah dia ngomong itu berarti itu suara siapa kan gitu. Kalau soal korek-korek puhunan sih emang di sana banyak sih gitu. Jangankan puhunan, tanah juga banyak. Cuma kalau tanah kan banyak kemungkinan ada babi hutan atau apa. Yang jelas kita sama-sama akui kalau salah ya vegetasinya masih cakep banget gitu. Hutannya ya termasuk binatangnya gitu. Masih mantep lah gitu. Oke, mungkin itu aja Bang Adun ya. Nanti ada cerita lagi pendakian gua di Gunung Gede, cuman versinya bukan mistis. Ini fobia ya. Nanti gue bikinin di podcast tentang hobi sekitar kita. Di Gede juga tentang pendakian gua, judulnya bisa dibilang setelah naik gunung langsung naik pelaminan gitu. Nanti kita simak. Pokoknya lo tongkrongin terus di channel gue Yumna Studio. Bakal banyak banget kisah-kisah yang bakal gue ungkap dari temen-temen gue, yang siapa tahu bisa bermanfaat buat lo yang mencari rekomendasi ataupun informasi gunung gitu. Mungkin pas banget yang mau ditayakin itu, wah nih gunung nih pengalaman dia, siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan, bahan untuk perjalanan lah gitu. Oke teman-teman sekalian, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya, tetap di Yumna Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.